Kembali bersama kami pemirsa, pakar hukum sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD menjawab pertanyaan KPK yang meminta Mahfud melaporkan dugaan korupsi kereta cepat Wush. Mahfud menegaskan KPK bisa langsung menyelidiki tanpa perlu menunggu laporan. Mahfud MD menyebut KPK seharusnya tidak perlu menunggu laporan untuk menyelidiki dugaan penggelembungan anggaran atau markup dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Mahfud meminta KPK langsung menyelidiki dugaan korupsi tersebut. Sebelumnya dalam sebuah podcast, Mahfud MD memaparkan kerugian kereta cepat Wush beserta dugaan korupsi dalam pembangunan. Selain Mahfud, pakar ekonomi Antoni Budiawan dan pakar kebijakan publik Agus Pambagio juga membeberkan dugaan kecacatan serta kejanggalan dalam pembangunan Wush. Bilang Agus Pambagio yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antoni Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Udah gitu ya. KPK Setio Budianto tanggapi pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Ketua KPK berharap Mahfud memiliki data yang membuktikan dugaan tersebut. Informasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah mau serahkan atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke ya, untuk minta ditelaah dulu di level kedeputian, terus apa yang harus dilakukan nanti informasi tersebut. Ya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan menyebut akan ada keputusan Presiden soal pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kepres tersebut akan terbit dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan. Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu banyak pihak yang menolak pembangunan proyek kereta cepat. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terjadi pada proyek ambisius era Jokowi tersebut. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak ini tidak visible. Kata Pak Yonan? Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya Pak Jokowi, sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa, kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. PT KCIC, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menyisakan utang dengan jumlah fantastis. Jumlah hutang yang ditinggalkan bernilai fantastis yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung terjadi. Menteri Keuangan tetap enggan bayar utang PT KCIC gunakan APBN. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa, kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara, bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melengos saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat Wush yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikan badan. Nah, pemirsa, ini alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Pak Jokowi hanya tersenyum dan memilih berbalik badan. Ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Untuk APBN gimana Pak? Tanggapannya Wush yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Wush Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan untuk Fakultas Kehutanan Pak? Menyaksikan uniknya penguin Humboldt asal Amerika Latin yang kini hadir di Indonesia akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Sinde Sore. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV.